hobi koleksi kaktus gitu. Terus eh, dulu awalnya hanya pelihara sendiri aja. Terus lama-lama waktu saya nggak punya kesibukan kan di rumah, saya hanya di rumah, terus saya iseng-iseng foto kaktusnya, lalu saya share di status, ternyata banyak teman-teman yang kepingin, dan akhirnya kita memutuskan untuk membuka usaha kaktus ini. Kalau dulu kami memulai itu justru saat COVID ya Mas. Jadi itu posisi sedang rame-ramenya nih, rame-ramenya orang mencari tanaman hias untuk kegiatan di rumah begitu. Justru kita mendapat tantangannya itu setelah selesai COVID. Jadi setelah selesai COVID itu justru dari yang tadinya kita rame banget, lama-lama semakin menurun begitu. Jadi kita punya tantangan gimana ya caranya biar orang-orang itu tetap tertarik dengan kaktus begitu. Jadi kita tuh memang kepingin ini ya Mas, karena kita pengalaman dulu hidup di Jogja, terus di sana kok untuk kaktus tuh kayaknya tetap rame gitu Mas, sampai saat ini pun masih tetap rame gitu, dan di luar kota yang lainnya pun masih rame gitu. Kenapa kita nggak coba buat ayo dong Kebumen juga bisa dong untuk kaktusnya, edukasinya lebih luas lagi kayak gitu. Jadi kita tetap memilih untuk ayo kita terusin kaktusnya ini kayak gitu. Kalau di awal dulu cukup signifikan Mas, karena untuk di Jogja sendiri kan kaktus marketnya luas sekali ya Mas. Jadi di sana pun kalaupun ada banyak petani kaktus ya, sebutannya petani kaktus pun mereka semuanya rame gitu, tetap rame. Cuma begitu ke Kebumen, pindah ke Kebumen, mungkin karena edukasinya belum terlalu luas ya untuk masyarakat Kebumen. Kaktus tuh apa sih jenisnya, terus cara perawatannya bagaimana, kayak gitu. Karena kebanyakan yang datang ke kita tuh mengeluh, kok saya punya kaktus mati ya, kok busuk ya, kok kering ya, kenapa, kayak gitu. Jadi memang edukasi di Kebumen tuh masih sangat minim ya, jadi lumayan signifikan untuk dari Jogja ke Kebumen gitu. Dulu Mas, karena suami saya kerja, sebenarnya kita sama-sama pernah bekerja gitu ya. Cuma saya sudah berkomitmen untuk ketika punya anak saya mau usaha aja di rumah gitu. Nah, kalau suami mungkin karena merasa punya tanggung jawab yang lebih ya sebagai suami. Jadi awal-awal usaha tuh masih cari kerja apa ya Bu gitu. Masih sempet aku cari kerja apa ya kayak gitu. Masih belum bisa fokus ke usahanya ini gitu Mas. Iya, ya sebetulnya awal jualannya kan emang saya masih sambil kerja. Itu COVID karena saya kerjaan di perusahaan juga produksi masker sama APD, jadi nggak ada pengurangan karyawan kebetulan. Kemudian setelah kebetulan juga ada satu dua hal yang di kerjaan kurang seret, kemudian malah istri sih yang meyakinkan bahwa ayo bismillah kita tekuni, kita jalani usaha kaktus ini, mumpung waktu itu kan tanaman lagi naik-naiknya Mas. Udah akhirnya ya udah bismillah, saya itu akhir tahun Desember mengundurkan diri. Kemudian kita 1 tahun usaha kaktus di Jogja. Ya alhamdulillah masih bisa bertahan untuk hidup, untuk keluarga juga, untuk makan. Alhamdulillah masih bisa bertahan. Cuma namanya saya juga dari kerjaan ya Mas, rasa kadang saat usaha naik turun, pas turun rasanya kepengen apa kerja lagi ya. Karena kan kalau kerja di situ udah pasti Mas, ya penghasilan udah pasti. Kalau usaha kan kita ya sudah dijamin Allah, cuma memang harus lebih banyak kita bersyukurnya sebetulnya, seperti itu.
Kemudian sampai sana 1 tahunan di Bantul, kemudian istri juga yang yakinin, ya udah kita coba di Kebumen. Akhirnya di Bantul cuma 1 tahun usaha, tapi kita alhamdulillah udah dapat teman-teman komunitas, Mas. Jadi di Bantul itu kita punya teman komunitas kaktus, ya mereka juga support kita kembali di Kebumen, kemudian disupport juga nanti kalau ada event, karena setelah dari Bantul itu, dari Kebumen pun kita juga ikut event Pameran. kaktus ya, pameran kaktus khusus kaktus itu juga kita ikut. Akhirnya kita ikutnya waktu itu kan kalau di Jogja tanaman hewan pameran itu udah di mall, jadi enak ya, kita terus setahun awal-awal di Kebumen juga akhirnya dikabarin ada pameran nih, mau ikut nggak? Udah, kita ikut 1 kali 2 kali, habis itu udah mulai new normal lagi, udah mulai normal, pameran rada turun. Nah di situ juga apa kerja lagi ya. Saya sih sudah sempat sering cari-cari di IG gitu, akun-akun loker ya kembali lagi nanti istri yang bisa bismillah, ayo di Kebumen bisa kita nanti bikin souvenir lah atau bikin edukasi ke anak-anak gitu. Ya kembali lagi istri yang mengingatkan. Kalau sebetulnya awal-awal pun saat lagi turun gitu ya Mas, saya sempat ada tawaran juga untuk kerja gitu kan. Ada tawaran untuk kerja, cuma kembali lagi ke komitmen saya untuk saya pengen di rumah sama anak-anak kayak gitu. Gimana caranya bisa menghasilkan uang tapi tetap di rumah. Terus kebetulan saya juga dari teman-teman komunitas kaktus yang di Jogja juga disupportnya. Kebetulan beliau-beliau itu juga yang tadinya bekerja resign lalu membuka usaha kaktus kayak gitu. Ayo bisa gitu. Dan kebetulan saya juga ikut di komunitas UKM di Kebumen yang cukup banyak yang mereka beliau-beliau itu yang tadinya bekerja resign lalu membuka usaha dan berhasil ya. Kita harapannya berhasil ya Mas kayak gitu. Ya jadi support dari lingkungan juga sih. Dan kebetulan juga dari orang tua kami juga sudah mendukung yang awalnya tadinya ayo dong cari kerja, ayo dong ini ada lowongan CPNS, ada tawaran ini itu gitu. Setiap tahun ya? Iya, pasti kita dulu setiap tahun di grup keluarga dikirim, ya pasti dikirimin lowongan kayak gitu-gitu Mas. Tapi lama-kelamaan alhamdulillah dari keluarga juga support, akhirnya ya saya meyakinkan diri gitu. Kalau untuk pembagian di kaktus ini, karena emang saya aslinya lebih ekstrovert ya? Introvert. Hah? Oh introvert, Yeah. Ya saya introvert. Jadi kalau pembagiannya saya lebih ke yang budidayanya. Saya silangkan, saya panen biji, saya semai, saya berbanyak, itu kebanyakan saya. Kalau untuk istri karena dia yang suka cerita, suka ngobrol, suka ketemu orang, jadi bagian pemasaran, bagian cari link, channel itu istri saya. Ikut komunitas juga atas nama istri saya yang maju. Jadi untuk di lingkup Kebumen UMKM ini yang terkenal malah Ajeng Kaktus gitu. Iya. Terkenalnya malah Ajeng, bukan saya. Tapi kalau saya pembagiannya cuma ya di kebun, saya istilahnya di kebun yang panas-panasan lah. Seperti itu. Pernah sih, pasti pernah ya. Pasti pernah. Cuma dulu saya Mas, saya mancingnya suami tuh gini. Kalau memang mau kerja, ikhlas nggak kalau usahanya ini saya dibantu orang lain gitu. Karena saya nggak mungkin saya sendiri di rumah, ngurus anak, masih ngurus usaha kayak gitu. Atau kalau memang
nggak bisa dibantu sama orang lain, berarti ya mau nggak mau terpaksa kita tutup nih usahanya, kayak gitu. Silahkan monggo kerja, saya gitu paling gitu aja sih Mas. Mengancam ya. Nggak mengancam, nggak ngancam sih, lebih ke apa ya, ayo kita berpikir ke depannya sama-sama gitu loh Mas. Karena nggak, kalau menurut saya ya Mas, kalau menurut saya sendiri tuh nggak bisa kerja disambi sama usaha kayak gitu. Pasti ada salah satu yang dikorbankan atau salah satunya itu atau usahanya itu dipegang orang lain, seperti itu. Ada kita sempat apa udah aja nih usaha kaktusnya kayak gitu, karena memang kemarin-kemarin sempat kita kebingungan gimana ya caranya memasarkan lagi, gimana cara menaikkan kaktus lagi gitu. Terus ya alhamdulillah sih dapat support dari teman-teman UKM yang bilang, ayo kaktus tuh sekarang tuh lagi, maksudnya ibaratnya kamu tok loh di Kebumen kayak gitu, kamu bisa ayo survive, ayo kenalkan ke lebih banyak orang lagi, seperti itu. Apa mau namanya? Ya kalau momen kayak gitu ada sih Mas, cuma kadang ya karena saya cowok ya, jadi kan ketika dapat momen seperti itu biasanya sering tuh tengah malam keluar di teras sendirian ya kan, sambil bikin kopi, ngelamun, ya mikir gitu. Tapi kadang saya pikirkan lagi, terus kebanyakan ngelamun, akhirnya ya udahlah kembali lagi ke Allah, akhirnya ya perbaiki sholatnya. Emang kadang nggak diduga Mas, kadang kita butuh buat anak, lagi kosong, kemudian tiba-tiba ada orang datang. Kita nggak tahu siapa itu, dari mana, kita nggak tahu, nggak kenal, tiba-tiba borong aja. Angka ya lumayan lah untuk dalam sekali pembelian datang ke kebun. Ya kayak gitu Mas, kadang nggak cuma 1 kali 2 kali lah, intinya ketika lagi down ya emang mungkin cara Allah ya buat ngecas iman kita ya, maksudnya kita harus tetap yakin seyakinnya juga, ya udah emang saatnya kamu lagi buat memperbaiki hubungan juga dengan Allah. Pas lagi slow kayak gini, misalkan kita udah berbanyak, udah ini belum ada pembeli, udah nggak iklan sih, udah promo, ya udah akhirnya ikhlas aja lah, nanti pasrah aja, nggak ya tiba-tiba aja lah datang, nggak tahu dari mana. Ada juga yang tiba-tiba pesen souvenir, itu juga lumayan. Kemudian tiba-tiba ada kegiatan dari sekolah ke sini wawancara, karena kalau wawancara juga terkadang mereka satu kelompok pasti sambil beli kan Mas, nggak mungkin cuma wawancara aja. Tantangan terberat itu kalau dari kaktus karena tanamannya kecil ya Mas. Jadi kan emang kaktus tuh pertumbuhannya lama. Jadi kadang kalau kita sering misalkan jual dengan ukuran, kalau pot biasa kan 8 cm. Pasti ditanya, segini kok harganya berapa puluh ribu, mahal banget. Kadang kita juga menyiasati, kita kalau offline jualan setiap minggu itu di Car Free Day, kita selalu bawa yang versi besarnya Mas. Jadi kita juga edukasi, ini kecilnya yang kita jual dengan harga maksudnya harga umum, kemudian ini ada versi besarnya. Jadi mereka nanti tahu perkembangannya sebesar ini. Cuma yang sering jadi pertanyaan, ini tuh butuh berapa tahun Mas? Berapa bulan Mas? Ya kita nggak bisa detail lengkap, karena emang di kebun kan banyak ya Mas. Paling kita kira-kira ya paling sekitar 6 bulan, 8 bulan. Wah lama ya Mas. Iya memang kaktus lama, cuma kan dia juga tahan banting. Nah
keunggulannya tahan banting. Jadi misalkan untuk bekerja dia pulangnya sore atau maghrib atau isya, kemudian lupa, itu semingguan masih tetap hidup lah ya Bu. Iya, bisa tanpa disiram. Cuma kita ya tetap terus mengedukasi, apalagi kalau mereka sudah ke kebun, mereka tahu kita perbanyak juga dari biji. Nah, dari biji malah sekitar 6 bulan, 8 bulan paling itu baru 1 cm atau 1,5. Mereka lebih kaget lagi. Karena emang kalau dari biji emang lama, tapi kan kita sekali tebar biji kan lumayan banyak. Jadi waktu panen ya kita bisa panen lumayan banyak kuantitasnya seperti itu. Ya kita tetap sekarang mulai sering edukasi lah, jenis-jenis mana yang kadang ada yang kepengen cepet banyak anak, kepengen perkembangan, kita kasih jenis ini mas mbak biasanya cepet banyak anaknya. Kalau mau yang warna-warna itu lebih lama. Memang lebih lama seperti itu. Saat ini sih kita di sosial media sedang mencoba ini ya mas, bikin konten-konten edukasi kayak TikTok. gitu di TikTok, di Instagram kayak gitu, konten-konten edukasi. Ini mulai masuk ke YouTube ya? Iya, kita mulai coba masuk ke YouTube untuk konten edukasi. Jadi sebenarnya pengen awalnya tuh pengen ini dulu lah, pengen biar masyarakat tahu bagaimana sebetulnya perawatan kaktus itu mudah gitu loh. Kan kalau selama ini orang-orang susah nih, busuk nih, kering nih, kenapa ya kayak gitu. Nah itu nanti kita kasih edukasi juga orang-orang yang beli ke kita kasih edukasi itu bagaimana cara perawatannya, siramnya berapa hari sekali gitu misalnya. Terus sama kita sih apa ya Mbak? Ya ikut kayak misal ada pameran-pameran gitu Mas, event pameran gitu kita masuk, kita buka stand di situ gitu. Terus di Car Free Day juga kita buka. Sosial medianya kita ada Instagram sama TikTok. Sama Instagramnya ada haikai.kaktus, terus TikToknya haikai kaktus, sama ada YouTube sih kita baru buka sih ini, baru punya channel YouTube gitu. Haikai kaktus juga. Ya sih kalau kita karena sebetulnya kami ini sudah mulai usaha bareng itu dari kuliah ya Mas. Jadi kuliah kita sudah kulaan bahan di Jogja, terus nanti dijahitin, dijual di sini kayak gitu. Jadi kita ya sedikit banyak sudah paham satu sama lain gitu kan. Nanti ketika yang satu lagi capek ya satunya yang menghandle kayak gitu. Terus alhamdulillah saya dapat suami yang nggak gengsi ya Mas untuk ngomong anak gitu kan. Kadang ada yang anak ya urusan istri kayak gitu. Enggak, alhamdulillah sekali saya dapat suami yang sangat pengertian. Untuk kerjaan rumah tangga pun masih mau megang bareng-bareng gitu loh Mas. Jadi kita benar-benar jalan tuh bareng-bareng semua dalam semua hal kayak gitu. Usaha kita jalan bareng, untuk ngomong anak ya jalan bareng, kerjaan rumah tangga ya kita sama-sama kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, saya bersyukur banget dapat suami beliau. Coba? Bersyukur nggak? Malah jadi aduh gitu ya. Iya bener aduh. Kalau momen yang buat kita jalanin usaha kaktus ya, haikai kaktus di Kebumen ini, ya bangganya kadang orang-orang tahu kaktus itu di tempat kita ya Bu ya. Tahu kaktus itu di tempat, karena emang di Kebumen yang masih eksis, masih dalam artian masih jualan itu kita. Beberapa kemarin awal-awal new normal banyak banget. Tapi kalau kita pikir sekarang juga kaktus emang sudah nggak kayak dulu. Dalam istilahnya emang harganya sekarang kembali normal, bukan turun. Karena emang normalnya harganya segini, karena pas Covid emang semua naik. Cuma kalau saya pikir kaktus nggak seperti tanaman yang lainnya. Jadi kalau kita sih dengan lahan sekitar 4x6 ini, kalau kaktus itu udah lumayan bisa nampung banyak lah. Kalau tanaman daun kan
dia pertumbuhannya cepat, kemudian daunnya banyak, dia memakan tempat. Untuk memakan tempat, kalau misalkan harganya kita sama, saya ya alhamdulillah masih bisa berproduksi banyak ya, lebih banyak kuantitasnya untuk di tempat yang mungkin sama seperti itu. Kemudian ya dari beberapa orang, beberapa teman ngulas juga di Maps, alhamdulillah 1, 2 ya lebih lah, 5 lebih, kadang kesini langsung kesini itu tahunya malah kita dari Gmaps. Karena kadang kita sosial media kadang karena sambil ngomong kemudian nggak aktif ya tapi ya, udah lumayan banyak di ulasan di Maps, mereka kalau cari kaktus malah langsung kesini. Ya, itu salah satu yang membuat kita lumayan bangga lah. Ibaratnya kalau cari kaktus di Kebumen kita di pencarian urutan atas kali ya. Iya. Sama ini sih. Iya, bisa dikit sombong. Sama ini sih Mas yang bikin saya lumayan bangga. Jadi kalau misal ada yang kenalan gitu, misal kok saya nggak asing ya, oh Mbak Kaktus ya gitu. Dengan itu pun saya udah, oh alhamdulillah branding saya berhasil nih untuk penjual kaktus kayak gitu. Jadi oh Mbak Ajeng Kaktus kayak gitu. Jadinya banyak orang yang taunya Ajeng Kaktus kayak gitu. Bukan Haika ya? Iya, bukan Haika. Iya, Haikanya juga tahu sih. Cuma kan mungkin susah ya ini penyebutannya. Gitu. Sebenarnya nama anak pertama kami tuh Kai, KAI gitu. Terus dulu kita bingung apa ya, kira-kira apa ya yang dibikin nama apa nih usahanya. Terus saya karena saya orang bahasa ya Mas, jadi apa ya permainan bahasa apa ya? Oh yang kayak hampir repetisi lah, pengulangan gitu. Hai Kai kayak gitu. Hai Kai, HAI gitu. Terus itu juga bisa bermakna sapaan ya. Hai Kai kayak gitu. Ya, jadi kalau untuk orang-orang yang sudah penyebutannya betul, justru malah kayak menyapa gitu loh. Hai Kai kayak gitu. Jadi kayak nyapa anak saya kayak gitu. Jadi lebih deket aja gitu sama pelanggan-pelanggan kita gitu. Kalau kami sih punya 2 planning Mas. Jadi kami pengen usaha yang masih menyangkut dengan kaktus ya. Kita pengen bikin produk baru yaitu starter kit kaktus. Karena kita kan sekarang sudah mulai budidaya kaktus dari biji ya Mas. Nah ternyata orang-orang di Kebumen itu masih banyak sekali yang belum tahu kalau kaktus itu bisa dibudidaya dari biji, bisa ditanam dari biji gitu loh. Jadi kita pengen bikin produk itu biar masyarakat tuh lebih tahu kalau kaktus itu bisa disemai bijinya kayak gitu. Sama yang kedua kita pingin sekali bisa bekerja sama dengan instansi pendidikan ya, seperti sekolah kayak gitu. Jadi kita pengen masuk ke sekolah-sekolah untuk edukasi tanaman kaktus. Karena sekarang kan ada program P5 ya Mas di sekolah. Nah, itu harapannya sih kita bisa masuk ke sekolah untuk menunjang program P5 itu. Kalau jenis kita mulai kalau dari orang-orang kaktus istilahnya kaktus jadul ya Mas. Itu ada jenisnya Gymnodamsi sama Echinopsis. Itu termasuk jenis yang banyak anak, ya. Tahan banting, kemudian kalau mau budidaya juga gampang. Kemudian yang kedua ada jenis Haworthia, itu Haworthia banyak banget. Kita ada limi, ada zebra, ada perkutut, kemudian ada agave kita ada, kemudian gimno dari yang mulai gimno hibrid sampai yang ada ID itu ada multi, orange, marble, starfire, itu yang lumayan. Jadi maksudnya tingkatannya udah bukan yang penasaran. Ya, jadi kolektor. Ya bisa juga kolektor. Kalau penasaran yang hijauan tadi Damsi dan teman-temannya, kalau yang udah warna biasanya udah ada ID-nya itu udah yang koleksi Mas seperti itu. Sama ini yang lagi lumayan banyak itu Astropitum.
saya pribadi, yang penting saling menguatkan, Mas. Betul-betul karena kami sudah mengalami sendiri ya bagaimana apa ya, guncangan hati itu pengen yang pengen kerja lagi kayak gitu, atau pengen tutup usahanya kayak gitu, yang pokoknya yang lagi merintis semangat, saling menguatkan, saling meyakinkan, bisa, insya Allah bisa lah gitu. Betul? Kalau dari saya buat pasangan yang baru komitmen sih ya, komitmen. Kedua, nggak usah terlalu mikir yang apa ya, kalau ke depan kayak gini gimana, itu nggak usah, karena kalau kita mikir ke situ kita nggak maju-maju. Nanti pasti kalau dapat yang buat kita pusing, buat kita mikir, pasti ada jalannya. Pasti nggak kita nanti juga mikirnya sampai gimana caranya, pasti ada jalannya. Jadi kita nggak usah mikir terlalu jauh lah, dinikmati dulu yang ada. Kemudian karena saya keberaniannya dalam artian ngambil keputusan itu rada kurang, nanti itu saling menguatkan dari pasangannya ya, saling menguatkan buat ya, ada tawaran sekarang, kalau kita ada tawaran, ada undangan gitu, pembicara, udah langsung yuk, ya bismillah, angkatin. Bismillah, mau jadi pembicara ini, mau ngisi ini, mau ya. Terkadang nanti kalau sampai belakang cuma ibaratnya ya dapat cuma makan atau dapat 2M gitu ya, makasih gitu. Makasih Udah, Mbak. nggak apa-apa, yang penting tuh kita ada kayak proses gitu, belajar sih proses Mas, sama iya. promo lah ya Bu Iya, ya. ada proses, promo. iya. Sama sering-sering ikut komunitas UMKM mungkin ya, Iya. di wilayah Sering. di wilayah tempat tinggal. Kemudian kalau ada event-event, kita harus sering, ya nggak harus, maksudnya kalau misalkan itu memungkinkan, ada budget. Kalau enggak kan event itu kita bisa patungan, jadi nanti kita cari teman, mungkin bisa yang satu jualan satu produk ataupun lintas satu kategori ataupun lintas dagangan, itu nggak masalah. Yang penting kalau kita ikut event itu juga sebagai promo ya Bu ya. Promo sama juga kita nantinya bisa ngelola keuangan.